Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Muhammad Andika Raharjo dari NPM Akhir 169. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir evaluasi akhir semester saya dari mata kuliah tes grafis. Yang nantinya saya akan menjelaskan apa itu tes warteg dan administrasinya, mulai dari cara penyajiannya sampai dengan cara scoringnya. Perlu diketahui, tes warteg adalah salah satu alat tes grafis yang bertujuan untuk mengungkap kepribadian seseorang, cara berpikir, imajinasi, sampai dengan bagaimana seseorang itu mengontrol dirinya dalam stimulus tertentu. Yang diperlukan dalam tes ini adalah pensil HB dan juga alat tes warteg. Di dalam tes warteg terdapat stimulus, yaitu titik kecil ataupun besar, garis lurus maupun garis melengkung. Di situ nanti ditugaskan kepada testi untuk menggambar sesuai dengan stimulusnya, sesuai dengan imajinasi yang ada pada testi. Berikut adalah cara penyajiannya. Baik, di depan saudara sudah terdapat tes warteg yang berisikan 8 kotak, yang di dalam kotak tersebut terdapat stimulus-stimulus berupa titik dan garis. Tugas saudara adalah untuk melanjutkan stimulus-stimulus tersebut dengan gambar seimajinatif dan sekreatif saudara. Dan tugas saudara selanjutnya adalah untuk memberikan nomor urut pada kotak mana yang Anda selesaikan terlebih dahulu, mulai dari kotak 1 sampai 8, dan diurutkan mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan untuk saya? Baik, perlu diingat bahwa pengerjaan tes bebas dari kolom mana saja. Kalau nggak ada pertanyaan, tes bisa dimulai dari sekarang. Nah, itu tadi adalah cara penyajian tes warteg. Jika sudah selesai, testi sudah memberikan kertasnya yang sudah terisi full. Tugas kita adalah untuk menulis keterangan gambar tersebut. Jadi gambar 1 yang sudah dikasih testi, gambar 1 itu apa? Misal gambar 1 adalah jam, gambar 2 adalah tiang listrik, dan lain-lain seperti itu. Lalu kita juga menanyakan gambar mana yang testi sukai, yang bisa diberikan tanda plus dan minus, plus untuk yang disukai dan minus yang tidak disukai. Lalu gambar mana yang mudah untuk dikerjakan ataupun yang sulit dikerjakan dengan tanda M dan S. Untuk scoringnya, kita tidak berpacu pada kebagusan gambar yang diberikan subjek, melainkan pada beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah aspek urutan pengerjaan. Ini untuk mengukur spontanitas dari subjek. Yang kedua adalah tekanan garis. Hal ini bisa dilihat dari kualitas garis yang diberikan oleh subjek pada gambar-gambar yang sudah subjek kerjakan. Kalau garisnya kuat ataupun tebal, berarti mereka punya energi yang besar. Kalau lemah, berarti subjek punya kecenderungan untuk ragu dalam mengerjakan suatu hal. Yang ketiga adalah ukuran gambar. Hal ini untuk menilai bagaimana cara subjek menempatkan diri pada lingkungannya. Yang keempat adalah isi atau konten gambar. Hal ini dilihat dari apa gambar yang sudah testi gambar. Apakah itu makhluk hidup, animate, inanimate, atau asinkron, sinkron, dan lain sebagainya. Untuk pemberian scoringnya, kita menggunakan seperti ini. Garis setengah ini menunjukkan kuantitas setengah, nilai setengah. X berarti 1, X dan garis miring sama dengan 1,5, XX sama dengan 2, XX dan garis miring sama dengan 2,5, XXX sama dengan 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penutup, saya hanya ingin mengingatkan bahwa hasil tes ini adalah bersifat rahasia sesuai dengan kode etik psikologi yang berlaku. Refleksi singkat dari saya dari materi ini adalah bagaimana kita untuk memberikan penjelasan instruksi yang lebih jelas kepada subjek untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari tes warteg itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.